Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Rahmadi. Saya mahasiswa Ilmu Hukum semester 6 dengan NIM 12207119293. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah video yang berisikan materi tentang hukum internasional. Yang pertama, pengakuan, kedaulatan, yurisdiksi, serta tanggung jawab negara. Yang pertama, kita membahas tentang pengakuan. Baik, pengakuan itu merupakan suatu perbuatan yang dimaksudkan sebagai suatu negara agar membantu himpunan manusia yang menerima kenyataannya sebagai suatu negara dan masuk dalam pergaulan antara negara-negara dalam dunia internasional. Artinya, bila satu negara itu hendak berhubungan dengan negara lain, senantiasa itu selalu membuka jalan asal semua hak dan kewajiban itu terpenuhi satu sama lain. Kemudian pengakuan itu diberikan oleh satu negara, bukanlah didasarkan atas penilaian negara lain, akan tetapi berdasarkan dari negara pemberi pengakuan itu sendiri. Pengakuan itu merupakan tindakan sepihak dan nyata. Pernyataan kehendak itu ditujukan kepada suatu bentuk himpunan manusia yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipandang sebagai negara. Selanjutnya kita membahas tentang kedaulatan negara. Menurut sejarah, kedaulatan itu berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah sovereignty, dan dengan bahasa Latin itu disebut juga dengan sovereignus, berarti yang teratas. Negara itu dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari ciri hakiki daripada negara. Kemudian kedaulatan itu juga merupakan prinsip hukum yang berlaku pada entitas teridentifikasi secara murni yang merupakan pengakuan tindakan politik. Kedaulatan negara itu secara internal berdasarkan faktanya, kedaulatan negara adalah hak yang mutlak yang mempunyai kekuasaan yang paling tertinggi. Hal tersebut tidak ada kekuasaan lain, baik itu dari atas secara hierarki maupun dari samping yang sifatnya sejajar. Sedangkan kedaulatan secara eksternal adalah faktanya negara merdeka secara hukum dan negara lain harus mengakui sebagai persamaan atau kesetaraan. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang yurisdiksi. Yurisdiksi itu menurut N.A. Marian Green diartikan sebagai kekuasaan, dan dalam kaitannya dengan negara, kekuasaan itu merupakan cara atau tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melaksanakan kekuasaannya, baik dalam menentukan peraturan perundang-undangan maupun memperlakukan peraturan tersebut pada sendiri. Pada dasarnya yurisdiksi ini merupakan pelaksanaan atas kedaulatan tadi. Menurut Kelsen, yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, persamaan derajat negara, dan prinsip tidak campur tangan suatu negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip tidak turut campur terhadap negara domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum par in parem non halet imperium. Kemudian menurut Hans Kelsen, prinsip hukum ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, suatu negara itu tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Yang kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan satu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Baik, yang keempat kita itu membahas tentang tanggung jawab negara. Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara itu dalam hukum internasional, bahwasanya tidak ada negara yang dapat menikmati hak-hak negara lain, tidak ada yang dapat menikmati haknya tanpa ia menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak itu, dengan kata lain, negara harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara itu bertanggung jawab misalnya karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda, dan lain-lainnya. Pertanggungjawaban itu adalah mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang kepadanya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan atau injuri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai
materi hukum internasional. Apabila ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.